Halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Regul Andreas Agustinus Pangaribuan dengan NPM 221705104 dari kelas A, program studi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan membuat video penjelasan dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek responsi, di mana tugasnya yaitu mencari studi kasus yang menerapkan konsep inheritance kemudian diimplementasikan ke dalam program Java. Nah, di sini pertama-tama saya menerapkan konsep inheritance ini pada sebuah kelas, di mana kelasnya itu adalah kelas kendaraan. Nah, kelas kendaraan ini memiliki dua string, yang nanti stringnya ini akan berada pada display info yang ini nantinya. Tapi sebelumnya di sini saya akan jelaskan dulu. Yang pertama itu ada protected string brand. Kenapa saya menggunakan akses modifier protected? Karena nantinya protected ini akan bisa diakses ke seluruh child class-nya. Jadi bukan hanya di subclass-nya saja. Kemudian saya melakukan setter getter pada brand. Kemudian selanjutnya yaitu saya melakukan public void display info yang akan nanti memunculkan output, yaitu kendaraan yang digunakan itu apa. Nah, kemudian saya memiliki kelas turunan, itu kelas turunan pertama ada pada kelas turunan car, yang dimana dia akan nanti mengextend dari kendaraan ini sebagai child class-nya. Kemudian dia memiliki 5 atribut, yaitu ada private string nama, string jenis, string warna, dan ada integer jumlah roda, integer tahun, dan kemudian dia melakukan konstruktor dengan parameter. Kemudian dia melakukan setter getter. Lalu di sini saya membuat sebuah metode tambahan, yaitu metode untuk membuat seolah-olah car ini bisa menghidupkan mesin mobil, lalu dia melakukan suara brum gitu. Kemudian dia melakukan tindakan make move, yaitu dia akan jalan, yaitu dengan performing a drifting. Berarti dia akan melakukan drifting gitu. Nah, di sini saya juga melakukan metode override. Nanti yang override ini kan dia sesuai dengan tindakan yang ada di sini di display info. Nah, dia akan mengikuti misalnya di sini second car. Nah, dia di sini akan memiliki yang namanya super. Nah, super di sini dia itu akan memiliki yang namanya pewarisan dari si subclass ini, display info ini. Yang nantinya ini parameternya ini akan menghasilkan ini, yaitu ada nama, ada brand, ada tipe mesin, ada digerakkan oleh apa, jenisnya apa, warnanya, jumlah roda, dan tahunnya. Kemudian di sini saya juga memiliki kelas turunan kedua, yaitu kelas motorcycle yang mengextend kendaraan. Di sini dia memiliki 5 atribut sama seperti kelas turunan pertama, dan dia juga melakukan konstruktor dengan parameter. Yang di sini juga dia memiliki tambahan parameter, yaitu string brand. Dia akan melakukan this brand. Kemudian dia melakukan setter getter seperti biasa, dan sama seperti car juga dia memiliki metode tambahan, yaitu yang seolah-olah dia bisa start engine, mulai menghidupkan mesin motor, lalu dia bersuara brum brum layaknya seperti ya motor sport atau motor-motor lainnya. Kemudian dia melakukan tindakan make move, yaitu performing a wheelie. Dia akan melakukan wheelie atau jumping stunting sebelum dia melakukan jalan. Kemudian di sini ada method override yang dimana dia sama seperti car, dia melakukan display info, lalu di sini ada super. Kemudian di sini dia memiliki 8 akses display infonya itu. Kemudian di sini saya melakukan kelas objek atau objek main-nya, yaitu ada pada car my car. Di sini dia melakukan yang sesuai dengan perintah pada 8 display info tadi, yaitu ada nama, brand, jenis, dan lainnya. Kemudian ada motorcycle juga sama. Lalu di sini dia melakukan tindakan-tindakan yang tadi sudah saya buat pada metode tambahannya, yaitu ada display info, start engine, bersuara, dan make move. Di sini juga saya melakukan ini spacebar. Baru saya juga melakukan metode yang sama seperti my car. Dia akan melakukan 4 tindakan ini. Kemudian di sini dia juga diminta untuk melanjutkan studi kasus yang Anda buat agar dapat mengimplementasikan konsep abstrak class dan interface. Nah, di sini sudah saya sediakan abstrak class dan interface-nya, di mana di sini dia melakukan suatu abstrak class, yaitu kendaraan, dan nanti dia akan mengimplementasinya ini, maksudnya dia akan menerapkan
konsep vehicle yang memiliki sama seperti inheritance dua string, yaitu string mesin dan string gerak. Ya. Kemudian dia melakukan protected string brand, setter getter, display info sebagai output. Kendaraan yang digunakan itu apa? Kemudian di sini ada interface yang nantinya interface ini akan melakukan implementasi ke dalam tindakan-tindakan yang kita lakukan tadi pada object main-nya. Kemudian di sini ada abstract class car extends kendaraan, ini kelas turunan yang pertama. Dia memiliki 5 atribut. Kemudian dia melakukan konstruktor dengan parameters dan dia melakukan setter getter. Kemudian di sini pada metode tambahan tadi dia sama-sama memiliki override method, karena dia memiliki override method yang ada sesuai dengan metode abstract class yang tadi kita buat di subclassnya itu, yang sama seperti di di konsep inheritance. Nah, kemudian di sini saya melakukan kelas turunan kedua, yaitu abstract class motorcycle, di mana dia di sini akan mengextend kendaraan sama seperti car. Dia memiliki 5 atribut, memiliki konstruktor dengan parameter, lalu setter getter, kemudian dia juga memiliki metode tambahan yang ada pada abstract class-nya itu, yaitu ada pada start engine, bersuara, make move, dan display info. Ini sama-sama override method. Yang dimana di sini saya membuat objek class main-nya, yaitu ada pada car, my car. Di sini dia memberitahukan ada nama, ada brand, ada jenis, ada warna, ada jumlah rodanya berapa, dan ada tahun keluarannya. Kemudian pada motorcycle juga begitu. Lalu saya membuat 4 tindakan di sini. Kemudian saya melakukan spacebar dan juga sama seperti my car juga. Nah, di sini ada perbedaan pada object main untuk car dan motorcycle-nya. Di sini saya menggunakan kurung kurawal. Ketika saya tidak melakukan kurung kurawal pada kedua-duanya ini. Nah, di sini akan terdapat sebuah error merah yang dia meminta implement all abstract method. Jadi dia ini meminta implementasi ke semua abstract methodnya itu. Nah, gimana caranya supaya bisa dia mengimplementasikan all abstract methods? Nah, dengan adanya instansi dari kelas turunannya masing-masing itu, nah dia akan membuat sebuah konsep yang namanya anonymous class. Anonymous class itu yang dia menggunakan konsep yang dapat menciptakan objek sendiri, yaitu objeknya di sini saya menggunakan tambahan kurung kurawal. Di sini juga sama kurung kurawal. Sebentar, ini. Nah, masuk saja di sini. Nah, maka dia tidak lagi terdapat error yang akan mengimplementasikan abstract method yang ada pada car, my car, dan motorcycle, objek car, my car, dan objek motorcycle, my motorcycle. Sekian dari video penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.